Halo guys, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal bagaimana cara menyusun sebuah skripsi, terutama bab 1 dengan pendekatan kuantitatif. Perlu kita ketahui dalam isi bab 1, terutama dalam pendekatan kuantitatif, itu ada 4 item yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Saya akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Dalam latar belakang penelitian, kita ketahui bersama bahwa itu merupakan sebuah hal yang mendasari mengapa penelitian itu dilakukan. Artinya dalam hal ini peneliti melihat bahwa di situ terjadinya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ketika terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kenyataan atau realita yang terjadi ternyata berbeda, sehingga di situ muncul sebuah permasalahan. Jadi di dalam sebuah latar belakang itu kita akan menulis apa yang mendasari kenapa penelitian itu dilakukan. Jadi gambarannya seperti itu guys. Kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa yang mendasari kita menulis sebuah penelitian tadi, dan itu kita sudah cantumkan dalam latar belakang, maka selanjutnya kita membuat rumusan masalah. Artinya kita merumuskan masalah apa yang terjadi. Contoh, latar belakang mengenai pengangguran. Nah, ketika latar belakang itu kita sudah menulis apa itu pengangguran, dalam rumusan masalah tersebut kita akan merumuskan dari masalah yang sudah kita tulis di latar belakang tadi. Contohnya mengenai pengangguran, kita akan menulis apa yang menyebabkan pengangguran terjadi, atau bagaimana cara mengatasi pengangguran, dan seterusnya. Jadi gambaran seperti itu yang akan kita jabarkan di dalam sebuah penelitian, terutama dalam rumusan masalah. Nah, setelah kita sudah membuat rumusan masalah, kita akan lanjut ke langkah yang ketiga, tujuan penelitian. Nah, tentunya peneliti harus mengetahui tujuan dia melakukan sebuah penelitian. Ya. Jadi ketika penelitian itu dibuat, untuk siapa? Tujuan apa peneliti membuat sebuah penelitian tersebut? Contohnya, penelitian tersebut dibuat untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran. Contohnya seperti itu. Itu merupakan tujuan atau contoh ketika peneliti membuat sebuah penelitian. Nah, ketika peneliti sudah mengetahui tujuan apa penelitian itu dibuat, maka selanjutnya kita akan beranjak kepada manfaat penelitian. Nah, ketika peneliti sudah mengetahui tujuan tersebut, dia harus mengetahui juga apa manfaat ketika penelitian itu sudah dilakukan atau sudah dibuat. Nah, manfaat ini bisa merujuk kepada satu atau lebih dari dua pihak. Nah, contohnya ketika ia sudah menyelesaikan sebuah penelitian, contohnya tadi penelitian mengenai masalah pengangguran. Nah, apa manfaat yang akan didapatkan? Contohnya, manfaat ini akan didapatkan dari sisi pemerintah. Nah, ketika penelitian ini sudah dilakukan, maka pemerintah bisa menjadikan sebuah pedoman atau referensi untuk mengambil sebuah kebijakan dalam mengatasi masalah pengangguran. Nah, contohnya seperti itu. Jadi manfaat-manfaat itu bisa didapatkan atau dirasakan lebih dari satu orang pihak atau lebih dari satu pihak. Nah, kemudian bisa juga
manfaat ini berisi tentang penelitian itu akan dirasakan oleh pihak siapa saja. Nah, misalnya ada oknum tertentu yang ingin membuat sebuah penelitian untuk sebagai kajian atau studi lanjut mengenai pengangguran tadi. Saya kira mungkin itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Men pas lah.